Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Perkenankan kami kelompok 2 calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Cilacap akan memaparkan tugas modul 2.1.A.5 ruang kolaborasi mengenai pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Di mana kelompok kami terdiri dari Bapak Agus Wahidin dari SD Negeri Sidasari 01, Ibu Yeni Mariana dari SMP Negeri 8 Cilacap, Ibu Rida Ridianti dari SMP Islam Al-Azhar Cilacap, Ibu Uneh Duyanti dari SMP Negeri 1 Kesugihan, dan Ibu Istiqomah dari SMP Yabagi 1 Kesugihan. Bahan diskusi kami adalah analisis pembelajaran berdiferensiasi, situasi 3, sekolah menengah pertama. Situasinya adalah sebagai berikut. Pak Dudidam, seorang guru SMP, ingin mengajarkan murid-muridnya materi tentang iklan. Tujuan pembelajarannya adalah murid-murid dapat menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari iklan tentang produk dan jasa. Pak Dudidam lalu membuat skenario pembelajaran sebagai berikut. 1. Diskusi seluruh kelas. Di awal pembelajaran, Pak Dudidam melakukan diskusi untuk memperkenalkan murid pada topik tentang iklan dengan menggunakan beberapa pertanyaan pemandu seperti: apa yang membedakan antara iklan dengan bentuk tulisan lain? Iklan apa yang benar-benar menarik untuk kalian? Apakah dibutuhkan biaya untuk membuat sebuah iklan? Jenis pekerjaan apa yang tersedia dalam periklanan? Yang kedua, kerja individu atau pasangan atau kelompok kecil. Setelah itu, Pak Dudidam meminta murid melakukan kegiatan tulis, berbagi dengan pasangan, berbagi dengan pasangan lain. Secara individu, murid akan diminta menulis 3 hingga 5 iklan yang menarik bagi mereka. Mereka lalu berbagi apa yang dituliskan dengan satu teman lain secara berpasangan. Saat berbagi, mereka boleh menambahkan pendapat. Setiap pasangan kemudian berbagi dengan pasangan lain. Setelah itu, Pak Dudidam melakukan diskusi dengan seluruh kelas. Ia akan menggunakan daftar iklan yang ditulis oleh masing-masing kelompok sebagai contoh, kemudian membahasnya dengan menekankan pada target audiens sasaran, pesan utama, mengapa beberapa iklan lebih efektif daripada yang lain. Pak Dudidam lalu memperjelas konsep dan istilah periklanan sesuai kebutuhan. Tiga, kerja kelompok kecil. Murid akan diminta untuk membentuk kelompok yang terdiri dari 4-5 orang untuk mendiskusikan kelebihan dan kekurangan berbagai jenis iklan. Setiap kelompok akan diberikan selembar kertas dan bekerja di meja mereka. Setiap lembar kertas grafik memiliki T-chart untuk menuliskan kelebihan dan kekurangan untuk jenis iklan tertentu. Misalnya, radio, TV, internet, cetak, billboard. Setiap kelompok akan melakukan brainstorming dan mencatat 2 kelebihan dan 2 kekurangan dari jenis iklan tertentu. Dengan menggunakan isyarat yang diberikan guru, setiap kelompok kemudian pindah ke meja kelompok lain. Mereka membaca masukan yang telah ditulis sebelumnya dan menambahkan 2 kelebihan dan kekurangan lagi. Terus berlanjut demikian sampai setiap kelompok memiliki kesempatan untuk membahas semua jenis iklan. 4. Pak Dudidam lalu mengumpulkan kembali murid sebagai satu kelompok besar. Ia lalu memfasilitasi diskusi yang diperlukan untuk memperjelas dan atau memperluas pemahaman konsep seperti target audience, kejelasan pesan, dan penggunaan fitur kebahasaan dan desain seperti pemilihan judul, teks, gambar, dan format.
5. Pak Dudidam lalu memberikan tugas individu. Ia membedakan penugasannya sesuai dengan kemampuan murid. Tugas yang harus dikerjakan murid adalah membuat iklan yang secara efektif akan mempromosikan produk atau jasa atau acara sesuai dengan yang dijelaskan dalam skenario yang diberikan. 6. Pak Dudidam menetapkan skenario tugas yang berjenjang sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman konsep murid-muridnya. Perbedaan skenarionya adalah skenario 1 bersifat lebih konkret dan terstruktur dengan petunjuk langkah demi langkah dan mencakup semua informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Skenario 2, tugas terstruktur dan lebih terbuka dibandingkan skenario 1. Dan skenario 3 bersifat konseptual dan terbuka dan membutuhkan riset. 7. Pak Dudidam mendorong murid untuk memilih lokasi di kelas yang mendukung cara mereka belajar dengan baik. Misalnya, sendirian di tempat yang tenang, dekat teman yang memudahkan bertanya jika bingung, atau di area ruangan yang lebih ramai bersama murid-murid lainnya memungkinkan mereka untuk saling berbagi ide. Pertanyaan pemandu diskusi. 1. Apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Jawabannya adalah ada 3 kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru, yaitu kesiapan belajar murid, minat belajar murid, dan profil belajar murid. Pertanyaan kedua, bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Jawabannya adalah kesiapan belajar murid, yaitu dengan pertanyaan pemandu di awal pembelajaran, membedakan antara iklan dengan bentuk tulisan. Minat murid, yaitu guru meminta murid untuk menulis 3-5 iklan yang menarik sesuai dengan minat. Profil belajar murid, yaitu guru mendorong murid untuk memilih lokasi di kelas yang mendukung cara belajar dengan baik. Pertanyaan ketiga, strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Yaitu diferensi konten dan diferensiasi proses. Pada diferensiasi konten, dengan membuat pertanyaan pemandu yang dilontarkan pada awal pembelajaran memberikan daftar iklan. Dan pada diferensiasi proses, diskusi seluruh kelas, kinerja individu atau pasangan, kerja kelompok kecil, dan selanjutnya dikumpulkan pada kelompok besar. Pertanyaan keempat, bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Yang pertama yaitu tes diagnostik kognitif atau pertanyaan pemandu. Yang kedua, observasi, yaitu selama proses diskusi. Yang ketiga, penilaian antar teman dari iklan yang dibuat. Yang keempat, penilaian praktik dengan diberi lembar kerja kertas grafik T-chart. Dan yang kelima, penilaian produk atau tugas individu. Demikianlah pemaparan diskusi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.